ya, kemudian nanti ada Ibu ada Ibu Messi, ada Ibu Feb juga. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti kita akan mengundang narasumber lainnya yang memang expert di bidang matematika, apakah dari guru sekolah gitu ya, guru sekolah SMA kita undang ke sini. Nanti kita akan lihatlah bagaimana. Nah, makanya nanti akan ada saran dari rekan-rekan mahasiswa. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja kegiatannya. Kita akan membahas tentang materi vektor dan soal-soalnya, dan Anda juga nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya atau melemparkan soal, misalnya untuk kita bahas secara bersama-sama dipandu oleh Pak Nover nanti, ya. Dan perlu juga saya sampaikan untuk ibaratnya itu background-nya Pak Nover ya. Jadi nama lengkap adalah Noverta SPD MPD. Walaupun tadi udah disebutkan secara garis besar ya, ini kita sebutkan ulang biar semuanya rasanya udah kenal lah dengan Bapak Nover ya, udah pernah belajar juga Anda. Ya Anda. Nah, jadi nama beliau adalah Bapak Noverta SPD MPD. Beliau adalah alumni dari jurusan Tadris Matematika angkatan 2000 berapa Pak Nover? 2012. Lupa saya. Nah, Bapak Nover itu angkatan 2012 jurusan Tadris Matematika, dan saya masih ingat sekali waktu mengajar beliau itu di kelas berapa B ya? B1B, ya, 2B. B. 1B ya. Lokal B kalau tidak salah. Nah, Pak Nover. Jadi beliau ini selain aktif sebagai dosen jurusan Tadris Matematika, juga sebagai pemilik bimbel Go Privat, baik secara online maupun secara offline, dan banyak lagi prestasi-prestasi beliau di luar yang berkaitan dengan matematika. Jadi beruntunglah kita hari ini bisa bertemu dengan beliau dan mencuri ilmunya. Nah, jadi curi ya semua ilmunya ya. Jadi kalau Pak Nover memberikan 20%, Anda curi yang 80%-nya. Cara mencurinya bagaimana? Anda bertanya. Tanyakan hal-hal yang menurut Anda merasa bahwa saya masih lemah kalau di vektor itu yang di bagian ini. Nah, Anda boleh bertanya dengan beliau. Ya, oke, siap ya. Nah, kita persilakan dengan segala hormat kepada Bapak Noverta untuk menyampaikan materi ataupun pembahasan soal-soal terkait dengan vektor. Waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, terima kasih kepada Bu Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pada hari ini merupakan perdana kegiatan yang kita lakukan, yaitu tadarus matematika. Biasanya itu kalau tadarus itu kan berhubungan dengan Al-Quran itu ya, tadarus gitu ya. Malam hari, apalagi sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, ya. Istilah tadarus itu akan menjadi trending nantinya ketika bulan Ramadan ya, karena semua orang berlomba-lomba untuk melakukan tadarus khususnya pada Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita melakukan tadarus khususnya pada matematika. Tujuannya apa? Mungkin setelah dijelaskan tadi oleh Ibu Mela, di mana ini sarana kita untuk saling berbagi, kemudian belajar, kemudian mengulang pelajaran-pelajaran matematika yang telah kita pelajari dulu. Karena kenapa? Karena basic kita merupakan matematika, ya mau tidak mau kita harus belajar matematika, sehingga kalau kita ditanya nanti kita bisa menjawab, setidaknya bisa mengulang lagi gitu. Jadi kita nggak membawa matematika itu cuma di atas kertas saja gitu ya. Gimana kuliah? Ya, di matematika, tetapi ketika ditanya kita banyak hal yang kurang tahu, sehingga itu juga bisa mencoreng nantinya bukan hanya kita tetapi ke lembaga kita juga berdampak nantinya. Ini kualitas dari mahasiswa YN gitu kan, kayak gitu. Jadi kita itu majunya suatu lembaga kita, salah satunya itu jurusan matematika, itu tergantung kepada kita juga. Karena kalau kita bisa menunjukkan kualitas kita yang baik, maka itu akan berdampak pandangan masyarakat kepada mahasiswa matematika di YN itu juga menjadi baik seperti itu. Dan selanjutnya ingin saya sampaikan
nanti saya harap kita semua nanti aktif ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kemudian kalau saya tanyakan, silakan mencari solusinya atau mau menjawab, silakan gitu ya. Boleh diaktifkan mikrofonnya. Jadi bukan satu arah saja, bukan mendengar dari saya saja tiba-tiba semuanya ngantuk gitu kan. Itu kan sia-sia kita melakukan kegiatannya. Oke, di sini saya akan share dulu materinya dalam bentuk PowerPoint. Udah muncul PowerPoint saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, tunggu sebentar. Oke. Oke. Oke, di sini kita belajar tentang, tunggu sebentar. Bergerak nggak PowerPoint saya? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Saya cek lagi. Kemudian kursor saya nampak? Ini. Nampak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke. Di sini kita akan membahas mengenai vektor. Ya, membahas mengenai vektor. Di mana vektor ini kita pelajari pas SMA. Pas SMA, kalau nggak salah itu sekitar kelas 11. Kurikulum sekarang itu kelas 11 pada matematika, kelas 10 ya, kelas 10 pada matematika peminatan. Kemudian, bukan hanya di matematika, tetapi juga ada di vektor ini ada di matematika, kemudian juga ada di fisika ya, fisika. Fisika juga belajar mengenai vektor gitu. Kalau pada fisika, itu vektor itu berhubungan dengan besaran gitu. Besaran yang memiliki arah dan nilai. Dan ini merupakan bentuk-bentuk gambar yang akan kita pelajari. Di sini bukan kita pelajari dari awal, yang kita pelajari itu dari perbandingan vektor dan koordinatnya gitu ya. Kita lanjut. Oke. Kalau berbicara mengenai perbandingan vektor, kalau perbandingan vektor itu kita berbicara mengenai posisi suatu titik atau posisi suatu vektor. Untuk mengetahuinya, posisi suatu titik atau vektor yang membagi sebuah garis, itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, misalnya kita punya garis AB ini ya. Kita punya garis AB ini. Kemudian, yang pertama itu, titik yang membagi AB itu berada di dalam atau berada di antara AB gitu. Sehingga misalnya kayak gini, ada titik P, ini merupakan titik P, di sini ada titik P, ini posisinya di antara AB. Sehingga nanti kalau kita bikin perbandingannya, maka AP dibandingkan dengan PB. Kita misalkan AP ini berbanding dengan PB. Jadi AP-nya M dan PB-nya N, sehingga kalau kita tulis AP dibandingkan dengan PB itu sama dengan M banding dengan N, kayak gitu. Ini semuanya positif karena dia searah, semuanya ke kanan gitu. Semuanya ke kanan, nggak ada yang ke kiri, nggak ada yang berlawanan arah, makanya semua positif. Ini bentuk gambar yang pertama. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua, P-nya itu berada di luar, di sini. Kayak gitu. Jadi kalau kita bandingkan AP banding PB, sudah ada yang berlawanan arah. AP ke kanan, kemudian PB ke kiri. Sehingga AP itu kan positif, PB itu kan negatif karena arahnya ke kiri. Sehingga kalau kita bandingkan AP banding dengan PB itu sama dengan M banding dengan min N, kayak gini ya. Kemudian ada kemungkinan yang ketiga, yaitu P-nya berada sebelah A. Di sini P-nya. Sebelah A. Sehingga kalau kita bandingkan, AP-nya yang berarah ke kiri. Gitu. AP ke kiri, kemudian PB ke kanan. Sehingga nantinya kalau kita bandingkan, AP banding dengan PB sama dengan min M banding dengan N. Kayak gini.
Ini sebagai dasar kita nanti kalau ada yang ditanya, titik pembaginya berada di dalam gitu, titik pembaginya berada di luar, maka ini sebagai dasarnya, bentuk gambarnya ini, pegangan kita. Oke, kita lanjut. Kemudian ada rumus perbandingan vektor. Kalau misalnya tadi ada garis AB ya, ini ada garis AB, ada garis AB di sini, garis AB, sehingga nanti ada vektor A. Nah, di sini titik asalnya vektor A, di sini ada titik A, kemudian ada vektor P yang di tengah-tengahnya, kemudian ada vektor B, gitu ya. Ada vektor B, sehingga untuk mencari posisi titik atau posisi vektor, mohon maaf, posisi titik vektor P ini bisa kita gunakan rumus ini. Jadi vektor P itu sama dengan M kali vektor B, ini ya, M kali vektor B, kemudian ditambah dengan M kali A per M tambah N. M tadi apa? Yaitu perbandingannya. M-nya berapa, N-nya berapa, merupakan perbandingannya nanti. Oke, kalau nanti misalnya ada dikatakan jika P ini berada di tengah AB, sehingga nanti kita bisa tulis rumusnya secara sederhana aja. Berbeda lagi dengan ini, tetapi maksudnya sama aja ini, bisa disederhanakan kayak gini. Kalau dia berada di tengah, yaitu vektor P ini sama dengan B ditambah A per 2. Di sini ada yang mau saya tanyakan, kenapa dari rumus awalnya yaitu ada M dan N-nya, sekarang M dan N-nya hilang? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa? Kenapa M dan... Silakan. Ya, boleh dijawab. Kenapa di sini kok M-nya nggak ada, N-nya juga nggak ada, di sini langsung 2. Padahal di atas tadi, rumus awalnya tadi, M tambah N gitu. Ya, kenapa bisa berubah gitu ya, Pak Nover ya? M Ya. dan N-nya udah langsung hilang. Hilang. Itu M dan N itu kan dia enggak langsung hilang, tapi ada penurunannya. Nah, ada enggak yang bisa menurunkannya sampai Anda menemukan rumus sederhana ini, bentuk sederhananya? IC, serius nian C? IC, Ada yang Dwi tahu? Novelza. Kenapa? Ya, Iya. silakan. Atau beri waktu dulu boleh Pak Nover Ya, sekitar boleh. berapa menit untuk mereka ya. Nanti sambil Silakan. menjelaskan itu tugas pertamanya boleh dicoba nanti. Jadi ini kan niat kita mau belajar ini. Kalau niat belajar itu jangan setengah-setengah. Kalau ada yang ditanyakan, dicoba gitu. Jangan Iya. kalau kita belajar itu jangan terasa terpaksa gitu. Kalau merasa terpaksa ya susah ngertinya, Susah ya. masuk gitu ya. Iya. Jadi kalau ada permasalahan belajar lagi gitu. Dicoba. Oke, kita lanjut aja. Kemudian di sini ada rumusnya. Rumusnya di sini itu rumus koordinatnya ya. Koordinat itu kan ada yang dimensi 2 dan ada dimensi 3. Di sini R2 ini maksudnya itu berada dimensi 2. Sedangkan di R3 ini berada di dimensi 3. Dimensi 3. Jadi kalau dimensi 2 itu dia cuma punya X dan Y aja. X dan Y. Kalau dimensi 3 dia punya X, Y, dan Z gitu ya. Nah, gitu. Punya X, Y, dan Z. Makanya di sini rumusnya sama saja dengan vektor posisi tadi. Ini rumusnya. Jadi kalau untuk mencari X-nya maka kita gunakan X gitu ya. X dan X pada vektor kedua dan X pada vektor yang pertama. Begitu juga untuk Y. Kayak gitu aja. Rumusnya sama saja. Kalau kita mencari Y maka nilai Y yang kita gunakan gitu. Rumusnya sama saja. Sedangkan di R2 ini untuk Z tidak ada. Karena dia cuma punya X dengan Y saja. Kalau untuk Z ini cuma ada pada dimensi 3 ya, atau pada ruangan gitu. Dimensi 3 itu kayak ruangan gitu. Makanya di sini ada Z-nya. Rumusnya sama saja gitu. Untuk lebih jelas nanti kita bisa gunakan lihat pada contohnya. Kali ini ada bentuk soalnya di sini. Oke. Ini soalnya. Ada sebuah soal di sini. Oke. Soalnya vektor posisi A, B, A dan B berturut-turut, berarti A itu dilambangkan dengan vektor A kayak ini. Kemudian B, kemudian ada titik P dan Q, di mana P dan Q itu terletak pada ruas garis AB. Ya.
cross garis AB, dan perbandingan sudah ada di sini. AP dengan PB sudah ada, kemudian AKI banding QB sudah ada juga. Jadi kalau kita jawab untuk yang A, kita punya untuk yang P dulu ya. Untuk yang P itu koordinatnya berapa? Kita punya perbandingannya. Nah, ya, perbandingannya adalah AP banding dengan PB sama dengan AP-nya 2, kemudian banding dengan 5 gitu. Di sini M-nya berapa? Boleh ada yang bisa jawab? M-nya berapa di sini? 2. Ya, bagus. M-nya 2. Kemudian N-nya 5. 5. Nah, bagus. M dan N-nya sudah ada. Di sini posisi titik P ditanya. Jadi tadi sudah ada rumus. Kalau saya bikin gambar dulu ya, kita analisa, bikin gambar. Di sini A-nya. Kemudian di sini B, maka P-nya itu berada di dalam. Ya, bukan di luar. Karena semuanya nilainya positif, gitu. Jadi, rumus tadi kita bisa mencari ya, P vektor P sama dengan vektor P-nya itu rumus tadi M kali dengan vektor B tambah dengan N kali dikali vektor A. bagus. N dikali vektor A ya. Vektor A per M tambah N kayak gini. Sehingga di sini kita bisa menyelesaikannya gimana? M-nya berapa tadi? Tinggal substitusikan aja. M-nya 2. Ya. Oke. M-nya 2, mohon maaf. M-nya 2. Kemudian ditambah dengan B ya, kali dengan vektor B. Tambah dengan N-nya 5. Kali dengan vektor A. Per dengan M tambah N. M tambah N. M-nya yaitu 2. Berarti 2 tambah 5. 5. Kayak gitu. Sehingga kita bisa selesaikan. Ini boleh juga kita urutkan. Biasa matematika itu kan terurut gitu ya. Boleh kita turutkan jadi 5A ditambah dengan 2B gitu. Boleh kita urutkan per 2 tambah 5, 7. 7. Ini bisa juga kita sederhanakan lagi bentuknya. Atau kita bikin dalam bentuk pemfaktoran. 1 per 7 kali 5A tambah 2B. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, boleh. Kita kan punya yang B juga ini. B, kemudian di mana yang ditanya itu Q, gitu ya. Q sama dengan berapa gitu bentuknya. Jadi kalau kita bikin garis, saya mau tanya dulu, garisnya bentuknya mana? Misalnya saya bikin garis A, B, tadi kan kalau titik itu kan ada yang berada di tengah, ada yang berada di sebelah kanan, ada yang berada di sebelah kiri. Sekarang berdasarkan perbandingannya itu 5:3, maka titik Q itu berada di mana? Di tengah AB, atau di kanan B, atau di kiri A? Kira-kira di mana posisinya? Di sebelah B bukan, Pak? Di sebelah B? Di sebelah mana ini? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Di sebelah kanan ya. Iya, betul, di sebelah kanan sini. Q itu di sini. Q itu di sini ya, gitu. Nah, gitu. Kenapa? Kita bikin perbandingannya. Aki kan ke kanan nih. Positif. Ya. Betul, positif kan? Kalau dia negatif kan ke kiri tadi. Kemudian bandingkan QB. QB kan ke kiri. Betul, negatif. Ya, betul bahwa Q itu posisinya di sebelah kanan B. Cuma jawabannya silakan teman-teman semuanya untuk mencoba karena sama saja dengan A. Tinggal M dengan N-nya saja yang berbeda. Nilai M dan N-nya saja berbeda. Jadi ya ada 2 buah yang perlu kita coba cari solusinya. Silakan coba yang nomor 2-nya juga. Sebagai latihan nanti. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut. Oke.
Di sini ada persegi ya. Ada persegi. Persegi PQRS katanya. Oke. Nah, di sini ada gambar persegi. PQRS. Persegi PQRS di mana persegi PQRS itu ada titik-titik yang berada di dalam persegi PQRS, persegi panjang, di mana ada titik A. Titik A itu kan di soal itu dikatakan berada di antara QR gitu ya, berada di antara QR. Titik A, di mana A ini berada di tengah-tengah. Sedangkan QR di sini dikatakan sebagai V gitu. Sehingga kalau A berada di tengah-tengah, nah, tadi ada hubungannya itu kalau kita analisa dengan yang awal-awal tadi yang saya tanyakan. Itu di sini sama dengan setengah V gitu ya. Ini juga sama dengan setengah V. Sini sudah saya tulis sama dengan setengah V. Kemudian ada juga garis P dan ada juga yang diketahui yaitu vektor PQ ya. Vektor PQ. PQ kan ke kanan nih. Vektor PQ itu sama dengan U. Kemudian ada lagi garis PA. Kita buat gambar dulu ya. Jadi matematika itu kalau ada gambar, bikin gambarnya biar kita nggak pusing dalam mengerjakan soal gitu. Kita bikin gambar sesuai dengan instruksi yang ada pada soalnya gitu. Ada PA, kemudian ada titik B. Ada titik B di antara PA gitu. Di antara PA. Kemudian di sini yang ditanyakan yaitu bikin yang A, bikin QB itu dalam bentuk U dan V. Oke, kita bikin QB dulu ya. QB itu yang ini. Mohon maaf. QB. Mohon maaf. Oke, ini sini Q kan? Q. Kemudian QB. Ini garis QB. Oke. Berapa ini yang ditanya QB dalam bentuk vektor posisi. Jadi, tadi kan ada gambar yang kayak gini kan? Rumusnya bahwa kalau untuk mencari B ini maka kita tadi ada perbandingan PB banding PA. Berapa perbandingan PB banding PA? PB-nya 2, BA-nya 1. Ini sebagai M-nya, di sini sebagai N-nya gitu kan? Nah, kayak gitu. Kemudian di sini kalau kita mencari QB itu kan berada di tengah, rumusnya sama saja tadi, lambangnya saja yang berbeda. Berarti sama saja M kali B, oke mohon maaf, M kali QA ya, karena di sini QA, M-nya di sini, kemudian dikali yang berseberangan nih dengan M, yaitu QA, dikali dengan vektor QA, ditambah dengan N itu yang di sini, maka dikali dengan QP, N dikali dengan QP, gitu. Oke, sama dengan mohon maaf, per dengan M tambah N. M tambah N. Sehingga di sini M kali QA, M itu kan sama dengan 2 tadi. Ganti aja. QA, lihat di sini. QA itu sama dengan setengah V. Ini nilai QA. Berarti dikali dengan setengah V gitu. Ditambah dengan N itu 1, ya 1, dikali dengan QP. Lihat di sini. PQ tadi sama dengan U. Maka QP berapa? Kalau PQ U juga atau Min sudah U. berubah? Min U. Ya, bagus. Min U ya. Kenapa min U? Karena arahnya sudah berbeda. Siapa yang jawab min U tadi? Yumita, Bu. Yumita. Yumita yang ada gambar kucing yang comel ini ya. Oh, kucing comel. Ya, oke, ya Yumita. Oke, good. Lanjut ya. Bagus. 2 ditambah dengan 1 gitu ya. Sehingga di sini bisa kita selesaikan sama dengan 2 kali setengah itu berapa?
1. Dapat 1, kita tulis 1V atau V saja? V. V saja ya, boleh V saja ya. Kemudian 1 kali min U ya kurang dengan U gitu. Min Per dengan 3. min Gitu ya. Berarti ini sama saja 1/3 kali V kurang U. Gini. U. Itu yang kita dapatkan. Udah dalam bentuk, kalau QB itu sudah dalam bentuk 1/3 V kurang U. Seperti ini. Kemudian, kalau yang B, katanya segaris gitu ya. Segaris. Matematika itu sebenarnya konsepnya sama saja. Kalau dibedakan soalnya, itu kita bisa jadi bingung gitu. Apa yang harus kita kerjakan itu. Padahal konsepnya sama saja. Katanya segaris gitu ya. Bahwa tunjukkan bahwa yang B itu tunjukkan bahwa garis Q, bahwa titik Q, B dan S itu koliner. Koliner ini segaris. Berarti kalau kita hubungkan Q kemudian B menuju S itu dia segaris kayak gini. Cara membuktikannya, kita punya QS ya. Di sini QS. Sebelum belajar ini ada juga konsep penjumlahan nantinya, penjumlahan segitiga. Kita punya QS di sini. Mohon maaf agak kaku ini ya, baru pertama kali gunakan S Pen ini. Di sini PQ, P, di sini Q, kemudian di sini S, segitiga ini ya. Di mana PQ itu kalau arah ke kanan, U, kalau arahnya ke kiri kayak gini, itu sama dengan min U tadi ya. Kemudian PS sama dengan V, karena sama dengan QR gitu ya. PS sama dengan QR itu merupakan vektor yang sama. Maka kita cari dulu QS-nya. Kenapa kita cari dulu QS? Karena di garis QS ini akan kita buktikan bahwa ada titik B. Di sini ada titik B nantinya. Makanya harus kita cari dulu QS-nya. Sehingga berdasarkan konsep penjumlahan vektor pada segitiga, maka kita dapatkan QS ya, QS itu sama dengan, kan kiri nih min U ditambah dengan V, min U ditambah V gitu ya, betul nggak? Betul ya, ditambah ya, QP ditambah dengan V gitu, kemudian sama dengan, itu boleh juga kita susun ini kayak gini, V, biar sama dengan bentuk yang ini. V kurang dengan U. Dan ini bisa juga kita bentuk, biar di dalam, ini kan bentuk garis QS kan, biar dia mengandung QB, ternyata dalam QB itu bentuknya adalah sepertiga U. Ada hubungannya nih, V kurang U juga ini. Tapi di sini 1/3. Sehingga bisa kita bikin kayak gini, biar dia mengandung sepertiga, 3 kali dengan 1/3 V kurang U, sama nggak? Ini udah berbeda bentuk ini, tapi sama nggak dengan sebelumnya? Sama Pak, sama. Sama kan? Jadi dalam matematika itu, kita boleh merubahnya, tetapi tidak boleh merubah nilainya. Ya, boleh merubah bentuk, tetapi tidak merubah nilainya. Sehingga di sini kita lihat 1/3 tadi V kurang U sama dengan QB. Ini sama dengan QB tadi, sama dengan QB. Sehingga di sini kita bisa nulis 3 kali QB. Kayak gitu. Sehingga terbukti sudah bahwa di dalam garis QS terdapat garis QB. Jadi kalau kita tulis kayak gini garis, ini garis QS. QS itu sama dengan 3 kali QB, maka QB-nya di sini kira-kira. B-nya berada titik di sini. Sehingga kenapa? 3 kali QB. 1, ini baru 1. Di sini 2, di sini 3. Pas dengan untuk QS. Jadi 1, kemudian 2, dan 3. Pas untuk 3 kali. Kalau dia terbukti kayak gini, bahwa QS itu sama dengan 3 kali QB. Maka sudah terbukti bahwa titik Q, titik B dan S itu segaris atau koliner. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya.
Di sini bebas ya, Anda ingin menanyakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi dengan sangat jelas oleh Pak Nover. Ada enggak bagian-bagian yang menurut Anda kok saya masih bingung ya di sini misalnya. Silakanlah bertanya. Kita kan di sini enggak kuliah kan. Kalau kuliah mungkin Anda takut bertanya gitu ya. Kita di sini bebas. Bertanyalah menurut Anda mana yang Anda masih kurang paham misalnya, atau paham semuanya. Saya rasa tadi sudah jelas betul ya, sudah sangat jelas dijelaskan. Oke, kalau belum ada, kita lanjut aja dulu. Oh, lanjut dulu ya. Oke, silakan. Kita lanjut dulu untuk soal yang berikutnya. Tentukan koordinat. Di sini ada ya, ada titik A, kemudian titik B, di dalam dan di luar katanya. Tadi ada juga titik yang berada di dalam dan di luar. Jadi kalau untuk di dalam, yang pertama dulu kita cari untuk di dalam dulu, di dalam gitu ya. Kalau di dalam di sini untuk mencarinya kita bikin gambar dulu biar kita lebih paham benar nggak konsep yang kita kerjakan. Di dalam maka kita bikin aja dulu pinggirnya ada A dan sebelah kanan ada B. Kemudian di tengah-tengah. Nah, kalau di dalam itu kan berada di antara titik yang ditanya kayak itu. Kemudian di sini ada titik titik P lah kayak gitu ya. Suatu titik kita misalkan aja titik P sehingga perbandingannya AP banding PB itu sama dengan 21. Sehingga di sini sebagai M-nya 2 dan N-nya sama dengan 1 gitu. Jadi bisa kita tulis untuk mencari koordinatnya ya. Di sini koordinat. Kalau koordinat kita cari dulu X-nya dulu. X dari P berapa? Nah, tadi ada yang rumus dalam tabel itu sehingga bisa kita gunakan rumus M kali dengan X2 ditambah dengan N dikali dengan X1 per dengan M ditambah dengan N. X2 mana? X ini ya, di B ini merupakan X2 dengan Y1, Y2. Kalau A sebagai X1 dengan Y1. Titik pertamanya sebagai X1 dengan Y1, titik keduanya sebagai X2 dan Y2 kayak gitu. Sehingga di sini untuk mencari P-nya, X-nya yaitu M-nya tadi 2 ya, kita masukkan 2, kali X-nya itu sama dengan, X2-nya sama dengan 4, kali 4, ditambah dengan N, sama dengan 1, kemudian kali dengan X1-nya itu sama dengan min 2, per dengan M tambah N, berarti 2 ditambah 1 gitu. 2 tambah 1 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 ditambah dengan bukan ditambah ya. 1 kali min 2. Terus bagus. Kurang ya, salah saya. Kurang 2 per 3. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 8 kurang 2 sama 6 per 3 sama dengan 2. Oke, ngerti? Itu X-nya ya. Kita langsung saja. Y, langsung cari YP-nya. Rumusnya sama juga ini, cuma X2 jadi Y gitu ya. Kalau saya tulis langsung saja di sini, berarti M-nya 2 tadi, kemudian M2-nya sama dengan min 7. Kalau perkalian itu biasa dalam kurung ya. Kenapa? Biasa dalam bentuk dalam kurung. Kalau kita bikin kayak ini 2 kali min 7 itu bisa membuat kita kurang teliti karena bisa kita pikir bahwa 2 kurang 7 kayak gitu ya. Bagusnya dalam kurung. Kali min 7 ditambah dengan N-nya 1 kali dengan min 1. Oke, mohon maaf. Dikali dengan min 2 atau min berapa? Min 1. Ya, min 1 ya. Ya, min 1 ya, min 1. Ya, karena Y. Oke. Per berapa? Boleh saya tulis ini? Boleh lanjut? 3. 3 ya? 2 tambah 1 kan? Iya. Ya, bagus, lanjut. Berarti di sini 2 kali min 7 berapa? Min 14. Oh, mohon maaf. 14. Terus? Kurang? Min 1 Per 3 ya? Sama dengan? Min 15 per 3. Oke. 15 per 3. Ini berapa?
Sama dengan min 5. Oke, Min min 5. Ini min 5 kan? Jadi koordinat titik P ketika dia berada di dalam di sini, P itu sama dengan berarti titik P sama dengan X, Y, berarti 2, min 5 gitu ya. Ini di R2, jadi Z nggak perlu cari karena cuma punya X dengan Y saja. Ya, itu yang berada di dalam. Kemudian ada yang di luar. Oke, di luar di sini saya bantu analisa saja untuk mendapatkan X dengan Y-nya. Boleh teman-teman semuanya mencobanya. Di luar ya, di luar. Oke. Di luar di sini kita bikin gambar dulu biar kita analisa, nggak sembarangan kita karena perbandingan ini akan berubah kalau dia berada di luar dan nggak boleh sembarangan kita bikin perbandingannya. Misalkan di sini tadi A, kemudian di sini B. Kira-kira titik P berada di luar mana? Di kanan atau di kiri? Kiri. Kiri. Ya, Kiri. Nah, kita analisa ya. Saya bantu analisa. Tadi bilang di kiri. Saya tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oke, saya hapus dulu biar nggak terlalu jauh jaraknya. Oke, di sini saya bikin garis lagi. AB. Di sini AB. Kalau kalian bilang berada di kiri tadi, maka P di sini ya. P di sini. Ya. Banding, berarti 2:1 gitu. Betul nggak kalau garisnya berada di kiri? Oke, di sini kedua, ke kiri dulu, min 2. Kemudian ke kanan, itu 1. Betul atau enggak? salah, Pak. Wah kan? P ke P itu sama dengan 1, padahal PB itu lebih panjang daripada AP. Gitu kan? Ya. Ya. Oke, berarti ini salah. Kita hapus. Berarti yang benar di mana? Berada di kanan. Jadi seperti itu cara analisanya posisi titiknya. Apakah berada di kiri atau di kanan? Caranya kita cek di sini. Nah, kemudian di sini B, di sini B, P, gitu ya. Kita cek dulu AKP berapa? 2 ya. 2. Dan PKB 1. min 1 kan? Min 1. Iya, Pak. Nah, bagus. Berarti betul nggak pernyataannya? Betul. Carolnya? Betul kan? Betul. Jadi AP banding dengan PB itu sama dengan 2:min 1. Ini perbandingannya. Jadi perbandingannya sudah berubah, nggak lagi kita gunakan ini. Jadi silahkan, makanya saya bikin ada 2 pertanyaan, beberapa soal untuk teman-teman latihan. Jadi ini silahkan latihan, silahkan coba latihannya. Nanti ya, nanti kalau nggak ada di screenshot soalnya, nanti saya kirim soalnya. Kita tampilkan lagi soalnya nanti. Ini sebagai latihannya, biar bisa caranya sama saja dengan yang sebelumnya, gitu. Untuk mencari koordinatnya. Ada yang mau tanyakan? Boleh ditanyakan nanti ya. Saya lanjutkan dulu. Oke, diketahui koordinat titik A, B, C, gitu ya. Titik P pada AB sehingga AP banding PB sama 4/3 dan titik Q pada BC sehingga BC banding CQ sama dengan min 5/3. Yaitu di sini caranya mudah saja, sama dengan yang tadi. Kalau mencari titik ini dulu ya, kita cari yang AP dulu ya, titik P dulu. Untuk AP berada di antara AB katanya. Berarti AP, kita bikin perbandingannya dulu. AP, mohon maaf. AP banding PB sama dengan 4/3. 4/3. Jadi di sini untuk membandingkan AP banding PB di sini sama dengan 4/3, berarti ini M-nya sudah ada.
dan titik A dengan P sudah ada untuk mencari koordinatnya, ya silakan cari X-nya dulu. X, P gitu ya. XP berarti M, rumusnya M kali B, vektor B, ditambah dengan N dikali vektor A. Gitu ya. Per M tambah N gitu. Sama dengan, kalau M 4 ditambah dengan, boleh dibantu B berapa? Mohon maaf, bukan A ya. Bukan, tapi X. Tapi X2 dan X1 ya, karena kita mencari koordinatnya, bukan vektor posisi. M4, kemudian X2 berapa? Berarti A dengan B kita gunakan. Berarti A dengan B kita gunakan yang ini. Berarti X2-nya, yakin? 6. 6 ya. 6 ya, kali 6. Terus apa lagi? N-nya berapa? 3? 3. Iya, 1. Per? 4 ditambah 3. 4 tambah 3. Sama dengan berapa? 24 dikurang 3 Dikurang 3. Ya, dikurang 3 ya. Dikurang 3 per 7. 7. Sama berapa? 21 dibagi 7 Sama dengan 3. Dapat X-nya kan? Oke. Kalau Y-nya? Langsung saja. Berarti M-nya 4 tadi. Kali berapa Y-nya? Y2-nya? 4. Y-nya 2 Kali 2. Oke. Kali 2. Ditambah dengan berapa? ditambah 3 dikali 9 Kali 9. Terus berapa? per 4 ditambah 3. Oke. 4 tambah 3. Sama berapa? 8 ditambah 7. 8 tambah 27. Oke. Tambah 27. Per? 7. Sama dengan berapa ini? 35 dibagi 7 sama dengan 5. 5. Sama dengan berapa? Ya, mohon maaf. Sama dengan 5 tadi ya? Ya. Sama dengan 5. Oke. 5. Kalau kalian sebelumnya cuma sampai Y saja. Sekarang, karena dia di R3, kita butuh mencari Z-nya. Cari Z-nya. Berarti ZP langsung juga. Berarti berapa? 4. Minus 4 dikali 3 4 kali 3, yakin? 4 di minus Kali 1 enggak? kali 1 ya? 1 Pak. 1 ya, karena ini X, Y, Z gitu. 1 ditambah ditambah 3 dikali 8. Oke, kali 8 per 4 ditambah 3. Oke, sama dengan 4 Ditambah 24 per 7. sama dengan 8. 28 dibagi 7 sama dengan 4. Selesai. Berarti titik P-nya adalah kita bikin aja 3,5,4. Udah selesai titik P-nya. Nah, tinggal teman-teman semuanya cari untuk yang C-nya gitu ya. BC, ini mohon maaf ya. BC banding KP di sini ada. BC banding CQ sudah ada di sini. Silakan teman-teman coba untuk yang ini. Caranya sama saja. Oke. Boleh di screenshot dulu soalnya. Oke, saya bantu dulu. Paham nggak? Ini ya, titik key-nya bukan berada di, bukan kayak tadi, B key banding C key, tapi key-nya yang di sini. Jadi kalau saya bikin garis, nanti kalian coba yang itu. B, saya minta kalian analisa sendiri aja lah gambarnya. Dari gambarnya kalian coba lagi menjawab soalnya, karena biar kalian bisa analisa gitu. Jadi kalau saya pandu semuanya,
Jadi kalian nggak melatih kemampuan analisa kalian gimana? Jadi coba sendiri dulu. Udah di screenshot? Sudah, Pak. Ya. Kita lanjut. Soal yang ini apa katanya? Buktikan. bahwa A 1,3, -1 Ya. Terus merupakan segitiga siku-siku kan? Nah, ini kan katanya saya bikin segitiga siku-siku. Buktikan bahwa ABC itu merupakan segitiga siku-siku. Apalagi? Apalagi? tentu koordinat titik sudut keempat dari persegi A, B, dan C. Ya, kira-kira menurut kalian gimana caranya yang pertama kali yang harus kita buktikan bahwa dia merupakan segitiga siku-siku sama kaki itu? Gimana? Gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sepertinya tidak, Pak. Berarti enggak. Oke, saya jelaskan. Kalau enggak, saya jelaskan. Ini ya. Jadi kita harus melihat dulu bahwa dia sama kaki katanya kan. Berarti ini kakinya kan. A dengan B, kemudian A ke C gitu ya. Siku-sikunya di A. Untuk membuktikan dia sama kaki, maka kita harus tahu panjang AB dengan panjang AC berapa. Cara mencari panjang AB dengan AC, maka untuk mencari panjang AB kayak gini. Panjang AB itu gitu ya. AB itu bisa kita cari dulu titiknya. AB itu sama dengan B dikurang A. B kurang A. B-nya berapa? B berapa titiknya? B 3. Terus lagi 3 5, 0. 5 6. Kurang dengan A berapa? 0, Pak. Gimana? Yang lain suaranya ini, yang lain. Berapa? 3 5 0 ya? Mohon maaf. 0 ya? Ya, Pak, 0. 0. Ini berapa? A-nya? 1, 3, dan 1. 1 3 dan 5. Min 1 ya? Saya cek min 1. Ya. 3 min 1. Iya, mohon maaf. Oke. Soalnya kurang jelas di sini nampaknya. Min 1. Oke. Kemudian di sini tinggal kita kurang aja dulu. Kurangi berapa? 3 kurang 1 berapa? 2. 2. Min 1 ya. Sehingga udah dapat ini, kita bisa mencari panjang AB-nya, bisa mencari panjang AB, yaitu panjang AB lambangnya kayak ini, kayak kurung mutlak ini, panjang AB sama dengan berapa? Min 1. Ya, 1 ya, ya 1 ya, bukan min 1 ya. Bagus. 1, berarti di sini 2 kuadrat. 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Nah, jadi dikuadratkan dulu, diakarkan, kuadratkan. Berarti 4 tambah 4 tambah 1. Berapa? 9. Dengan 3. Berarti panjang AB ini 3. Kita buktikan lagi panjang AC itu 3 juga enggak? Berarti harus cari AC-nya dulu. Dari AC. Cari AC. Berapa? B dikurang A. Berapa? C kurang A? C kurang A berapa? C-nya berapa? C min 1. Min 1. Berapa? 4 dan 1. 4 dan 1. Oke, min 1, 4 dan 1. Dikurangi dengan A. A-nya itu 1, 3 min 1. 1. 5 dan 0. A, bukan B. Itu B, Kak. Oh iya. Nah, hati-hati ya. Dalam matematika itu harus teliti. Oke. Ini 3 min berarti berapa ini? Min 1 kurang 1? min 2. 4 kurang 3? 1 kurang min 1?
2. 2 kan? Berarti tinggal cari aja panjangnya. AB sama dengan akar, AC ya, mohon maaf, AC sama dengan min 2 kuadrat ditambah dengan kuadrat tambah dengan 2 kuadrat. Ya. Berarti sama dengan berapa ini? Akar 9. Ya, akar 9 juga ya. Sama dengan 3. Betul kan? Sama kaki kan? Iya. Nah, sama kakinya. Cuma betul nggak? Ini sudutnya sama dengan, sebentar, ini sama dengan 90. Kalau siku-siku kan sama dengan. Ya. Ini kita punya rumus. Kita punya rumus. Kalau A kali B itu sama dengan panjang A kali panjang B gitu ya, dikali dengan cos theta. Oke. Kalau kita selesaikan ini, kalau A kali B itu kali biasa aja. A kali B berarti yang titik A dikali titik B tadi. A-nya tadi 1, 3, min 1. Dan minus 1. Kali B berapa? 3. Maaf. Salah. Mohon maaf. Kurang tepat. Tunggu sebentar, Bos. Bukan A ini maksudnya, itu panjang A yang ini, hasil pengurangan AB tadi. Ini sebagai A-nya. Ini sebagai A, sebagai B. Gitu ya. Berarti A itu sebagai AB, berarti 2, 2, 1 ya. 2, 2, 1. Kemudian B apa? 2 apa? 1, 2. Oke. Sama dengan panjang A berapa? 3 tadi kan? B 3 kan? Kali cos theta. Kali cos theta. Oke, kita lanjut ke sini. Kita kalikan dulu. Ini kali 2 kali min 2 berapa? Min 4. Kemudian 2 kali 1 plus 2 ya. Plus 2. Kemudian 1 kali 2 juga plus 2. Kita tambahkan kalau perkalian skala kayak ini. Kemudian 3 kali 3? 9. Cos theta. Oke. Ini berapa? Min 4 tambah 2 tambah 2? 0. Sama dengan 9 cos theta. Oke. Jadi cos theta sama berapa? Cos theta sama dengan cos 90. Yakin? Kenapa 90? Kenapa dapat 90? Siapa yang ngomong tadi? Yumita, Pak. Yunita. Ya. Kenapa dapat 90 Yunita? Cos 90 itu nilainya 0. Bagus. Kalau itu kita selesaikan dulu. Di sini kan ada 9 kan? Takut kawan-kawan bingung. Berarti 9 ini kan sama dengan 0 per 9 kan? Sama dengan 0. Jadi cos 0 apa hasil 90? Tetanya itu sama 90. Karena cos 90 sama dengan, berarti betul bahwa ini merupakan, betul kan pernyataannya, bahwa dia merupakan segitiga siku dan sama kaki gitu. Sama ya? Betul kan? Dulu ya ini. Kemudian lagi di mana titik B, titik D gitu. Di manakah titik D akan dia membentuk suatu, kira-kira di mana titik D? Sini kan? Betul nggak? Di sini titik D. Iya, Pak. Betul ya? Oke. Gimana caranya? Kita cek. Oke. Nah, kalau saya bikin garis, kalau dia persegi, maka titik di sini kalau saya hubungkan dengan garis, tunggu bentar, ya. Di sini kalau saya misalkan titik P, maka P ini posisinya mana? Apakah di tengah-tengah BC atau bukan? Kalau gini, kalau misalnya titik, kalau ini kan persegi kan? Nah, di sini ada lagi titik D-nya. Berarti di sini sebagai titik D-nya, ya, titik D.
Kemudian saya bikin lagi garis dari titik ini, berarti ini sebagai diagonalnya kan? Dia sebagai diagonalnya, maka perbandingan. Nggak terdengar, Pak. Halo? Halo? Terdengar suara saya? Halo? Putus-putus, Pak. Putus, jaringan saya lagi, oh ya, di sini dibilang jaringannya lagi kurang baik. Sekarang udah jelas? Sudah, Pak. Dan coba perhatikan di sini. Ini kalau kita bikin diagonal di sini ada titik pertemuannya di titik B, maka kalau saya bandingkan BP banding BC ini berapa? Berada di mana nih? Tengah-tengah nggak titiknya? Iya. Ya kan? Kalau itu sifat dari kalau kalian belajar pada geometri, kalau diagonal itu panjang diagonal itu kalau perpotongan itu membagi sama panjang, sehingga ini perbandingannya 1 banding 1 dan ini juga 1 banding 1. Oke, kayak gitu. Tetapi titik P-nya belum diketahui. Kita bisa mencari titik P dulu dengan menggunakan yang tadi B dengan C, titik B dengan C tadi. Cari titik P dulu, ya. Cari titik P. Gimana caranya? Boleh juga langsung kayak gini ya. Saya alternatif lain ini. Maka mencari titik P sama saja, sama dengan, boleh langsung ini. Kan rumusnya M kali, yaitu titik B. B-nya berapa? Kali B gitu ya, kali B. Kemudian ditambah dengan N kali C gitu. Karena C, P itu berada di, kenapa kita gunakan BC? Karena kenapa kita gunakan BC di sini? Karena yang sudah diketahui B dan C. Untuk D belum diketahui, makanya kita mau cari D juga gitu. Kita mau cari D juga, sehingga kita gunakan B dengan C dulu. Cari B dengan C dulu, sehingga bisa kita dapatkan B. Oleh kayak gini, rumus yang tadi. Per M tambah N. M tambah N. Sama dengan M-nya berapa? 1. 1 ya. Oke, ini saya hapus dulu. Karena saya ingat tadi, pertama tadi saya ada kasih rumus kalau dia berada di tengah, berarti B jadinya jadi apa? B tambah C, gitu ya. Masih bagi 2 aja, karena dia berada di tengah. Ditambah aja. B-nya berapa tadi? Titik B-nya berapa? 3. 5. Tambah. Oh, gitu ya. Iya. Kita langsung saja. Ini untuk mencari S dengan Y boleh digabung kayak gini. Kalau tadi kan kita cari satu-satu, boleh juga digabung kayak gini. Tambah dengan C-nya berapa? -1. 4 dan 1. 4 dan 1. kemudian tinggal kita tambahkan. Ya, per 2. Tambahkan aja. 3 tambah -1 berapa? 2. Terus? 9 dan 1. Tunggu. 2, kemudian 1. Kemudian apa lagi? 1. 9 Oh ya, 9, maaf. 9. Berarti? dan 1. Dan 1. Sama dengan berapa ini? Per 2. Berarti kalau bagi 2 itu semuanya dibagi 2. Berarti jadinya 1. 9 per 2 per 1 per 2. Begitu. Sampai di sini ngerti? Ngerti, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Di sini pada soal ini tugas kalian adalah saya kasih tugas untuk analisa juga, yaitu cuma nanti kalau nggak bisa saya jelaskan juga nanti. Mungkin dalam bentuk video gitu. Kalau kita jelaskan semua, nggak ada kesempatan kalian untuk menganalisanya. Jadi tugas kalian coba dicek lagi betul nggak perhitungannya, kemudian cari titik D, karena P tadi udah ada kan? P sudah ada kan? Nah, nilainya, ini kan nilai P yang kita dapatkan tadi. Ini kan sebagai nilai P tadi, titik P sudah diketahui, kita bisa bandingkan. Arti AP kan mencari titik D kan? Berarti AD untuk yang mencari titik D-nya, mohon maaf,
Untuk mencari titik AD-nya, maka bisa kita bikin perbandingan AD banding DP berapa? Apa perbandingannya? AD banding DP, berdasarkan di sini. Oke. Yakin satu? AD. AD 2 nggak? AD 2. Berarti di sini 2 banding min 1 nggak? Min 1. Kan arahnya berbeda nih. AD ke sini ya. Ya. Kemudian DP. Nah, berubah arah. Berarti 2 banding min 1. Nah, cari titik D-nya sehingga selesailah soal yang ini. Silakan kalian nanti coba mencari titik D-nya dengan cara yang sama. Boleh menggunakan mencari X-nya dulu atau gabung yang kayak gini boleh juga. Mencari X dulu, mencari Y dan Z boleh. Bisa? Ada yang mau tanyakan dulu? Sepertinya titik Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan materi ya. Udah banyak sekali soal tadi yang Anda bahas dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. gimana ya? Ada yang mau tanyakan? Kalau enggak, boleh di screenshot, nanti boleh dianalisa kelanjutan dari soal ini. Kelanjutan dari soal ini untuk mencari D. Dan boleh juga, ini ada soal yang terakhir, boleh teman-teman coba. Langkah-langkahnya udah ada di sini, mencari titik berat. Di sini udah saya kasih langkah-langkahnya. Yang A-nya cari titik P-nya dulu, kemudian cari titik Q, karena titik Q itu dia berada di antara garis B dan B. Ini ya. Nah, silakan kalian coba soal yang terakhir juga. Oh, tuh Oke, ya. silakan dicoba. Di sini A. Sekarang, Bu. Bukan. Nanti kalau nggak sekarang boleh juga nanti kan kita punya grup. Ya, kita kan punya grup WA, nanti boleh yang sudah dapat jawabannya nanti di-share di grup nanti. Ini bantunya. Tadi ada berapa soal, ada di screenshot nggak soalnya? Atau mungkin bisa dikirim PowerPoint-nya ke grup. Ya, saya kirim PowerPoint ke grup, nanti boleh Ya, di-share aja. Di-share nanti. Oke, bisa aktifkan. Oke, silakan Pak Nover. Ada yang mau ditambahkan dulu? Nggak ada. Gimana, Bu? Nggak ada ya. Yang dari rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan enggak? Ini nampaknya udah siap mau pulang nih Ibu Ice, Ibu Nia, Ibu Amanda. Ya, itu labornya mau ditutup, Bu. Oh, labornya mau ditutup. Labornya mau tutup. Ya, coba aktifkan dulu videonya semuanya. Kita ambil dokumentasi ya untuk pertemuan pertama kita ini sangat luar biasa sekali. Baik dari Popateri dan dari rekan-rekan mahasiswa ya, antusiasnya sangat luar biasa, di luar dugaan tadi. Ya, tadi sempat sampai 28 orang ya. Iya, Bapak Gito tadi saya lihat juga memantau terus ya Bapak Gito ya. Bapak Gito Kurniawan ya. Nah, luar biasa sekali. Oke, coba diaktifkan dulu. Ya, boleh diaktifkan semuanya kameranya. Ibu Messi nampaknya sholat ya? Mau Mungkin sholat ya? Udah selesai. Udah ya. Oke, kita dokumentasi dulu ya untuk pertemuan pertama kita. Silakan diaktifkan. Kita tunggu Ibu Febrianingsih. Coba kita panggil dulu. Aktifkan dulu kameranya. Ya, aktifkan dulu ya kameranya. Ibu Andina. Bu Andina masih di tempat, Ibu Andina. Ibu Nurul. Ibu Rizky. Oke, kita tunggu semuanya aktifkan video sebentar. Atau kita coba dulu ya ambil dokumentasi yang pertama. Oke, 1, senyum ya. Senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip.
Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Tidak ada. Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, sepertinya tidak ada. Berarti kalau sepertinya tidak ada, berarti Anda paham ya dengan materi untuk hari ini ya. Nah, mungkin Pak Nover ada lagi? Udah selesai? Gini, tadi kan ada beberapa soal yang belum ya saya jawab, tetapi soal itu kan udah saya arahkan dari soal-soal sebelumnya, udah saya arahkan. Jadi coba dikerjakan soal-soal yang belum dijawab itu, dan ini bukan paksaan bagi yang mau saja. Kalau yang kalau nggak ada yang mau cari juga nggak masalah, ya kan? Di sini itu kita cuma mau belajar, jadi nggak ada paksaan. Kalau merasa terpaksa lebih baik enggak gitu kan? Tapi bagusnya dipaksa-paksain juga gitu. Kalau belajar harus dipaksa-paksain juga. Tapi jangan saya yang memaksakan, tetapi memaksakan diri sendiri lah gitu ya. Memaksakan diri sendiri. Hati yang memaksakan. Kalau malas, dilawan malasnya, kemudian dicoba, kemudian di-share nanti di grup. Siapa yang sudah dapat jawabannya di-share ke grup itu. Tujuannya kenapa? Tujuannya ya untuk kita semua juga kan, biar paham, biar ngerti, biar nanti kalau ada kesalahan bisa dikoreksi gitu. Iya. Itu aja, Bu. Itu aja, Kak. Kalau pertanyaan tidak ada, sebelum kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini, mungkin ada saran enggak kira-kira dari rekan-rekan mahasiswa terkait dengan kegiatan ini? Ada enggak saran sebaiknya gitu ya? Kalau boleh gitu. Ada enggak saran? Dari Ibu Ice boleh, Ibu Amanda, Ibu Nia, Ibu Suci, Bapak Gito ya. Nah, Bapak Gito nih serius nih. Boleh Bapak Gito? Ibu Yumita, ya Ibu Yumita, udah tukar ya fotonya ya. Ibu Nurul, Ibu Junita. Yumita dan Junita ini apa? Kembar enggak? Beda ya? Kembar. Oh beda ya, beda ya. Oh beda, oke. Oh beda ya. Ibu Suci, Ibu Nadia, Ibu Holdia, Ibu Nur Haslina, dan ibu-ibu yang lain mungkin punya saran atau kritikan untuk kegiatan kita pada hari ini. Mungkin dari saran dari rekan-rekan mahasiswa akan kita jadikan sebagai bahan evaluasi ya, untuk bisa membuat kegiatan ini lebih punya progres lagi, dan tidak hanya nanti peminatnya dari kalangan dalam negeri saja kan, maksudnya mahasiswa dari jurusan Tadris Matematika saja, tetapi juga siswa di seluruh SMA Kota Sungai Penuh juga. Nah, nanti mohon bantuannya untuk nge-share ya, nge-share untuk kegiatan kita. Nah, mungkin Nurul punya adik di rumah SMA, Nurul Asdamayanti ya. Nah, bolehlah dipromosikan dengan adiknya gitu kan. Adik ikutlah kegiatan Tadarus Matematika. Nah, bolehlah dipromosikan. Atau adik pacarnya misalnya kan. Nah, adik pacarnya bisalah diajak juga ya, Ibu Junita, Ibu Maharani, punya keluarga, tetangga, adik gitu, ataupun siapalah. Nah, bolehlah diperkenalkan ya, biar kita rame, karena semakin banyak orangnya nanti wawasan kita juga akan semakin bertambah juga. Kan nanti ada sharing juga gitu. Iya. Ya, ada saran? Pas ya, pas. Anda nih suka betul pas ya, pas. Janganlah pas. Izin memberi saran, Bu. Oh, ada itu ya, dari izin memberi saran. Siapa? Saya, sebutkan nama saya. Ice, Bu. Oh, Ice. Silakan Bu Ice. Ice Dwi Novelza. Silakan Bu Ice. Sarannya gimana? Lebih saran saya, Bu, sebaiknya kegiatan ini tuh dilaksanakan kayak Sabtu atau Minggu, kan siswanya kan libur, mahasiswa kan libur, Bu. Kalau mungkin sekarang kan banyak yang lagi kuliah, Bu. Jadi mungkin nggak sempat ikut kayak gitu, Bu. Itu aja sih, Bu, sarannya. Terima kasih. Oh iya, ya, bagus sekali ya saran dari Ibu Ice ya. Saya juga mengerti karena Anda tadi ujian MIT ya, UTS. Iya, Bu. Iya, nampaknya ini wajahnya, kepalanya udah keluar asap semuanya kan. Nah, jadi ya bolehlah sarannya ya. Jadi hari Sabtu atau hari Minggu nanti kita coba rundingkan kembali dengan para pemateri, yaitu Pak Noverta, Ibu Messi Oktavia, dan Ibu Febrianingsih, untuk bisa menyesuaikan jadwal Bapak-bapak Ibu nanti ya.
Nah, oke, boleh. Nanti kita tampung sarannya. Terima kasih Bu Ice. Sabtu dan Minggu ya. Jangan-jangan nanti hari Sabtu malah jadwal Anda padat. Anda ini kan suka healing, suka jalan-jalan. Tidak, Bu, Takutnya nanti tidak. dibuat acara Sabtu Minggu, Anda enggak ada lagi. Alasannya kami healing, Bu. Kami jalan-jalan, kami pergi piknik. Bisa ya Sabtu Minggu ya? Insya Allah bisa, Bu. Oke, insya Allah bisa. Nah, saran saya, Anda setiap ada materi yang dibahas pada kegiatan ini, Anda catat. Kan ada soalnya, Anda catat. Iya, Anda Bu. catat, Anda kumpulkan, Anda buatlah rapi-rapi. Nanti ketika Anda PPL atau apa ya, kayak tadi senior Anda kan, ICMI, Anda sudah punya bahan-bahannya, Anda tinggal mengulang saja lagi. Nah, itu tujuannya diadakan kegiatan itu, salah satunya itu. Kak, Karena ini isinya orang dalam kan, orang dalam negeri ya. izin Oke. sebentar Kak. Iya, silakan Fer. Yang tadi ada kesalahan dikit, saya jelaskan, saya cek lagi tadi. Karena saya sambil ngontrol, fokusnya terbagi ini. Ya, sambil Ngontrol cara Zoom-nya nulis Pak. gitu ya. Cara nulis Iya. di sini tadi. Ada saya share dulu. Muncul nggak PowerPoint? Muncul. Muncul, Pak. Sambil bagi tadi kesalahannya di sini. Pas mencari nilai P tadi. Sebentar, saya cari kursornya susah. Di sini kan P tadi kan. Jadi untuk mencari nilai P tadi rumusnya udah betul, tetapi yang kita gunakan bukan B dengan C, bukan B dengan C, karena dia vektor tadi ya. Untuk mencari Ya. nilai P menggunakan AB. Tadi kan ada AB kan? Tapi, AB iya, Pak. tambah dengan BC gitu ya. Nilai AB tambah BC per 2. Yang itu kita gunakan tadi ya. Ya. Seksi. Yang itu kita gunakan tadi. Mohon maaf kesalahan saya karena saya belum begitu pas menggunakan penanya gitu ya. Saya bagi ini apa di mana lagi ini arah penanya. Oke. Itu saja kesalahannya tadi yang perlu saya koreksi. Itu ya. Walaupun saya udah ngajar, tapi ini bukan ngajar ya, berbagi pengalaman aja, berbagi ilmu aja. Karena saya ngajar pun, saya ngajar pun ini terdapat kesalahan tadi ya, kurang teliti juga saya. Ternyata saya kurang teliti juga, gitu. Itu saja Kak. Ya. Oke, ada saran lagi tadi udah. Nanti Anda coba lagi ya, yang soal yang tadi ya. Nanti Pak Noven bisa nge-share nanti untuk PowerPoint-nya. Ada lagi pertanyaan? Nampaknya ini wajah-wajah ingin cepat pulang semua ini. Ice, siapa lagi nih, Amanda, Nia ya. Ya, ada pertanyaan enggak? Pertanyaan tadi enggak ada ya, berarti udah paham lah, dengan mudah-mudahan paham ya. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya juga dan untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Oke, pertanyaan tidak ada. Saran tadi Ibu Ice. Yang lain ada? Ibu Amanda Putri ingin memberikan saran nampaknya. Silakan. Ada? Enggak, Bu. Oh enggak, kirain mau memberikan saran tadi. Ada saran enggak? Tidak ada ya? Sepertinya tidak ada, Bu. Sepertinya tidak ada. Oke lah, sepertinya tidak ada ya. Oke. Kita ucapkan terima kasih banyak pada pemateri kita hari ini, Bapak Noverta, MPD, yang telah berbagi ilmunya. Ya, mungkin kita akan lanjutkan kegiatan ini di episode berikutnya. Apakah hari Sabtu atau Minggu? Nanti lihat infonya di grup ya. Jadi jangan ada yang keluar dari grup Tadarus Matematika untuk mendapatkan info yang lebih lagi. Baik. Nah, ini adalah kegiatan perdana kita, sangat luar biasa. Saya berterima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini ya. Rela, walaupun kepala udah panas, udah berasap karena UTS, tapi menyempatkan diri juga untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Nah, inilah contoh-contoh dari pejuang matematika sejati. Ya, Ibu Ice? Ya. Oke, Pak Nover ada yang ingin ditambahkan lagi? Saya rasa cukup, nanti saya kirim PowerPoint-nya ke grup. Iya, Ibu Messi Octavia. Nah, ini ada Ibu Febrianingsi juga ya yang sudah bergabung dengan kita. Ibu Messi, oke, ini Ibu Messi juga ya. Mungkin Ibu Messi bisa menambahkan untuk kegiatan kita pada hari ini dan Ibu Febrianingsi. Oke, kita minta Ibu Messi dulu, Ibu Messi Octavia.
mungkin materi juga mungkin untuk pertemuan selanjutnya. Maaf belum, enggak, assalamualaikum ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua mahasiswa-mahasiswi khususnya semester 4. ya yang sudah bergabung. Saya WA tadi semacam ancaman ya. Jadi kalau tidak ikut nanti saya absen gitu ya. Nah, jadi mungkin juga karena nggak ada yang kasih saran mungkin materinya seperti apa gitu ya. Karena kita di sini tujuannya yaitu supaya bekal Anda juga untuk PPR nanti, untuk mengajar nanti. Jadi mungkin materinya mungkin ada nih yang mungkin yang mungkin kenapa nggak materi kuliah gitu ya, vektor juga materi kuliah ya kan, tapi menyesuaikan mungkin yang di tingkat SMA mungkin sedang belajar vektor gitu, jadi ada baiknya nanti ada adik-adiknya atau siapa yang bertanya gitu, nah itu gunanya juga Anda ikut gitu ya, yang kuliah ini ya ikut gitu, jangan nggak tahu jurusan apa, jurusan matematika. Tolong minta tolong Kak ajarin ini tentang vektor, nggak tahu kan gitu. Nah setidaknya kan punya ilmu segitu, nggak ada ruginya ikut bimbel online ini, tadarus matematika ini. Mungkin itu semacam motivasi ikut untuk mahasiswa, mungkin semacam motivasi aja mungkin ya. Terima kasih, kembali ke Ibu host. Ya, terima kasih kepada Ibu Messi Oktavia. Nah ya, ada sedikit tambahan juga dari Ibu Messi ya, dan nah seperti yang Ibu Messi katakan tadi ya, bahwa kegiatan ini sementara adalah untuk bisa meningkatkan progres kita, terutama karena kita adalah jurusan matematika, mau tidak mau akan berkaitan dengan soal matematika. Nah selanjutnya, oke, nanti sebelum kita tutup nanti mohon diaktifkan videonya ya, karena ini sudah lengkap semua, jadi kita bisa ambil dokumentasinya nanti. Oke, kita minta saran lagi untuk pemateri yang berikutnya, karena ini ada Ibu Febrianingsih yang baru bergabung dengan kita. Oke, pada Ibu Febrianingsih kami persilakan untuk menambahkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada yang sudah mengikuti acara ini. Luar biasa sekali semangat Anda. Ini Nia nampak sekali matanya sudah mengantuk. Terbayang ini bantal ya? di ini ya, ma'had. Jadi semoga ini acara kita ini bermanfaat untuk kita semua ya, bukan saja untuk Anda tapi untuk kami juga. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan seperti yang disampaikan oleh pemateri yang lain, mungkin Anda bisa menyarankan materinya apa, sehingga kalau Anda minatnya materi itu, jadi Andanya lebih semangat gitu ya. Lebih semangat mengikuti, lebih semangat untuk berkontribusi gitu. Mungkin itu saja Ibu Maila. Ya, terima kasih kepada Ibu Febrianingsih. Mohon diaktifkan dulu videonya, mumpung baterai Ibu Feb nih belum habis nih. Kita coba dokumentasi sama-sama. Coba aktifkan dulu videonya ya sebelum kita tutup. Oke, siap ya. Ibu Messi. Ibu Nurul. Oke, silakan diaktifkan. Oke, kita ambil dokumentasi bentar ya. Oke, siap. 1, 2. Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Oke, sip, sudah. Oke, kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang menyempatkan hadir pada hari ini, dan seluruh rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan tenaganya ataupun pikirannya pada hari ini. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, Bu. Iya, sama-sama. Boleh keluar, Bu? Boleh, silakan. Boleh keluar, silakan. Nian tidak sabar, Nian, nak keluar. Ngantuk. Ya, silakanlah. Silakan. Absen. Pasnya. Contoh. Ini tidak ada yang mau keluar ini. Nurul.